jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena komen dan subscribe itu sangat penting bagi nilai saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Alfantia 18022221 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas tentang asesmen anak usia dini dengan topik teknik wawancara dalam melakukan penilaian pada anak usia dini. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan suatu informasi tentang perkembangan dan permasalahan yang ada pada diri anak dengan cara melakukan percakapan langsung baik dengan anak ataupun dengan orang tua. Pada penilaian yang dilakukan guru melalui percakapan ataupun wawancara ini dapat dilakukan melalui metode bercerita, yaitu baik antara guru dengan anak maupun dengan anak dengan anak. Pada teknik wawancara terbagi atas dua bentuk. Yang pertama yaitu ada wawancara yang terstruktur dan ada juga wawancara yang tak terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar yang tertulis atau disebut juga dengan kuesioner, dan jawabannya sudah disediakan dalam berbentuk skala, di mana nanti ada di dalam kolom tersebut dituliskan senang, ragu-ragu, dan tidak senang, di mana pewawancara membacakan pernyataan yang ada di dalam pedoman tersebut dan menanyakan kepada responden, baik itu anak ataupun orang tua, tentang jawabannya harus sesuai dengan pernyataan dalam skala yang telah disiapkan. Jawaban cukup dilakukan dengan cara memberikan tanda cek. Yang kedua yaitu wawancara yang tak terstruktur. Maksudnya adalah wawancara dengan menggunakan pendoman wawancara pokok-pokok pernyataan tersebut, dan pewawancara merumuskan atau mengemukakan pertanyaan secara lisan berdasarkan pokok-pokok yang akan ditanyakan tersebut. Dengan menggunakan pedoman wawancara yang tidak terstruktur, guru dapat lebih mengembangkan pertanyaan secara lebih jelas ataupun detail sesuai dengan pokok pertanyaan sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam. Di dalam melaksanakan wawancara, tidak selamanya pewawancara ataupun guru mendapatkan jawaban yang jelas, apalagi wawancara yang dilakukan terhadap anak-anak. Jika jawaban dari responden tidak jelas, maka pewawancara harus dapat melakukan probing, yaitu dengan cara yang pertama, mengulang pertanyaan yang sama, yang kedua, mengulangi atau menyebut kembali jawaban responden, yang ketiga, tidak memberikan komentar ataupun tanggapan terhadap jawaban responden beberapa saat, yang keempat, yaitu memberikan perhatian khusus terhadap jawaban responden dengan cara yaitu membenarkan atau menyela jawaban. Yang terakhir yaitu memberikan komentar yang netral. Selanjutnya dari fungsi dari probing ini adalah membimbing responden untuk memberikan jawaban yang akurat atau sekurang-kurangnya masuk akal, dan membimbing responden agar memberikan jawaban yang lebih komprehensif. Pada teknik wawancara ini terdapat kelebihan dan kekurangan dari wawancara. Yang pertama yaitu kelebihan dari wawancara tersebut adalah yaitu bersifat fleksibel atau bersifat lebih luas. Yang kedua yaitu informasi yang diperoleh yaitu lebih mendalam. Yang ketiga, tingkat pengembalian jawaban dari responden tinggi, reaksi responden dapat diamati. Urutan dan susunan pertanyaan dapat dikontrol oleh pewawancara, dapat mencatat jawaban yang spontan, dapat mengontrol lingkungan. Selanjutnya yaitu kelemahan dari teknik wawancara. Yang pertama, seperti yang kita tahu, kita melakukan wawancara itu memakan waktu yang sangat lama, yaitu cukup lama. Yang kedua yaitu waktu wawancara sulit dibatasi, terutama bila berkaitan dengan informasi-informasi lain yang perlu penjelasan lebih mendalam. Yang ketiga yaitu pewawancara hanya berhadapan dengan satu orang dan tidak dapat melaksanakannya serempak untuk beberapa orang atau anak. Kemudian
Yang terakhir yaitu perlu penguasaan bahasa yang baik dari pewawancara ataupun guru, sehingga orang tua ataupun anak yang diwawancara dapat memberikan berbagai informasi yang kita perlukan. Sekian dari saya. Mohon maaf atau kalau ada salah kata. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih juga kepada orang tua saya. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan, dan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah asesmen anak usia dini, yaitu